Surga di atas bumi, begitulah sebutan yang sering terucap untuk Pulau Dewata. Harmoni dalam keseharian masyarakatnya menjadi nilai keagamaan yang menyatu dalam budaya dan keindahan alamnya. Itu sebabnya kebiasaan saling menghargai orang lain walaupun berbeda asal-usul dan perbedaan keyakinan beragama sudah menjadi bagian dari kedamaian dalam kehidupan masyarakatnya. Di Kabupaten Buleleng, sebelah utara Pulau Bali, masyarakat Islam hidup harmonis berdampingan dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu Dharma. Dan pemandangan semacam ini sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Mampu hidup dalam toleransi dan saling berbagi dengan masyarakat Muslim yang telah hidup turun-temurun di Desa Pagayaman, Kecamatan Sukasada. Ada dua tahap, dua fase atau dua event kejadian yang menyebabkan adanya sejumlah warga Muslim yang hijrah ke Buleleng ini adalah ketika leluhur kami menyerbu Belambangan pertama, kemudian kemenangan itu membawa sejumlah prajurit yang loyal, yang setia, dan mempunyai suatu keprofesionalan di bidang keprajuritan. Para prajurit ini ditempatkan di sebuah perkampungan bernama Banjar Jawa. Jumlah warga perkampungannya pun terus bertambah sehingga dipindahkan ke Desa Pagayaman di atas tanah seluas 10 hektar. Mereka turut menjaga kerajaan Buleleng dari serbuan kerajaan lain di Bali Selatan. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi diplomasi gajah antara Solo dengan Ki Barak Panji Sakti itu, maka diberikanlah gajah dengan 4 orang pawang itu. Disinilah kembali ini yang menyebabkan juga perkembangan Muslim itu yang berasal dari Probolinggo ditempatkan di tepi pantai yang namanya Pantai Lingga itu ya. Nah di sini adalah merupakan cikal bakal daripada berkembangnya masyarakat Muslim di Buleleng yang notabene adalah yang ada hubungan-hubungan emosional dengan sejarah berdirinya kota Singaraja. Kekerabatan antar dua umat beragama ini memang sudah terjadi sejak zaman leluhur mereka. Sebuah jalinan yang masih bertahan hingga saat ini. Ya, sehingga orang Hindu mengatakan kepada orang Muslim itu adalah nyame Islam. Jadi saudara Muslim. Jadi bukan hanya sebagai teman, akan tetapi saudara. Meski nenek moyang mereka berasal dari luar Bali, warga Pagayaman sudah menganggap dirinya sebagai orang Bali asli. Mereka bertata krama sebagaimana lazimnya orang Bali, berbicara dalam bahasa Bali, hingga menggunakan penamaan sesuai tradisi Bali. Wayan untuk nama anak pertama, Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Berbeda dengan kaum muslimin Indonesia pada umumnya yang menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya terbesar, umat Muslim Pagayaman justru memilih Maulid Nabi sebagai puncak hari besar mereka. Hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka rayakan secara semarak. Jadi kalau Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah merupakan satu hari raya Islam. Tapi kalau peringatan Maulid ini lebih dititik beratkan adalah kepada budaya. Sebab dalam Islam itu hari raya hanya ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena Maulid ini adalah merupakan peringatan kelahiran Nabi, di mana Nabi Muhammad itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Jadi bukan khusus kepada orang Islam saja, akan tetapi kepada seluruh manusia dan juga termasuk lingkungan, tumbuhan dan lain sebagainya. Berbagai persiapan mereka lakukan, layaknya menghadapi suatu hajatan besar. Kaum wanita sibuk memasak berbagai panganan. Di sudut lain, para musisi setempat berlatih memainkan hadrah dan burdah.
Warga Muslim Pagayaman selalu mengajak warga Hindu setempat untuk ikut merayakan hari-hari besar Islam. Begitu pula sebaliknya. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi al-Fatihah. Kita juga sudah dilahirkan dari kecil beragama Islam, jadi agama kita agama warisan, agama warisan. Kemudian dari kecil kita ditanamkan ide-ide keagamaan. Jadi dari bahasa-bahasa agama, kemudian kita tidak boleh keluar sebelum belajar agama, sehingga tertanamlah keyakinan beragama sangat mendalam terhadap masyarakat Pagayaman. Mewarisi kearifan para leluhur yang senantiasa menjaga harmoni kehidupan adalah kunci terpenting untuk tetap melestarikan kerukunan. Keharmonisan dan kerukunan beragama seperti inilah yang layaknya menjadi warisan budaya bangsa di masa mendatang.